Suatu hari saya ngisi pengajian di satu perkantoran, Pak, daerah Kuningan, Rasuna Said di Jakarta. Setelah selesai pengajian, bahwa seorang jamaah di depan saya bertanya, Ustadz, saya punya teman, dia posisi di kantornya itu sudah sangat bagus sekali. Lalu nih anak belajar di pengajian-pengajian itu sehingga akhirnya dia miara jenggot. Lalu celananya cingkrang. Bahasa dia nih. Lalu perusahaan tidak mengizinkan dia untuk berpenampilan seperti itu hingga dia memilih resign dari perusahaan. Dia pun resign yang berakibat pada penghasilan dia, income dia jauh berbeda dengan posisi dia di perusahaan. Pertanyaan saya, mana toleransi Islam? Cakep nih pertanyaan. Mana toleransi Islam? Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz? Saya jawab, saya setuju sama Bapak. Mana toleransi Islam? Saya setuju sama Bapak, Islam penuh dengan toleransi. Islam itu sangat toleran, Pak. Tapi saya mau nanya sama Bapak, ukuran toleransi itu ukuran pakai ukurannya siapa? Kaget tuh Bapak dengan jawab. Pakai ukuran siapa? Apakah yang Anda maksud itu adalah seperti orang masuk restoran? Kita meraktir teman-teman, ada 10 orang traktir. Masuk tuh 10-10-nya di restoran. Disiapkan. Apa yang terjadi dengan restoran itu? Setiap orang akan memilih menu dengan selera masing-masing. 10 anak ini bisa beda-beda, Pak. Ya kan? Dan pihak restoran pun tidak bisa mengatakan, pokoknya Anda harus makan ini. Yang itu nggak boleh, nggak saya bikinin. Begitu, Pak? Nggak ada restoran jualan begini, Pak. Anda mau apa, saya bikinin. 10-10-nya beda. Ya kan? Saya bilang, Pak, apakah toleransi ini seperti restoran ini? Bapak jawab. Saya bilang, tidak bisa jawab tuh Bapak, diam. Kalau yang Anda maksud toleransi ini, Pak, yang ada di dalam Islam, atau hukum-hukum yang ada dalam Islam, sesuai dengan prinsip restoran, semua orang terserah makan sesuai dengan selera Islam, bubar Pak Islam ini, Pak. Selesai, Pak. Saya pun pernah ngomong salah satu dosen filsafat. Waktu saya masih kuliah S2, saya mau konsultasi sama dosen pembimbing waktu itu. Saya duduk di ruang dosen, lagi di kelas Pak Ustadz, saya dipanggil Pak Ustadz waktu itu di kampus. Saya lagi ngajar Pak Ustadz, duduk aja sini. Akhirnya ngobrol, dia dosen filsafat. Dia bicara apa? Islam ini harus dilakukan rekonstruksi ulang. Bahasanya sok keren. Biasa orang kampus kan bahasanya sok keren gitu. Padahal, aduh tempe Pak. Gitu ya. Itu mau dikeren-kerenin gitu loh bahasanya. Terkesan, waduh ini orang pinter ya. Alah, cuma diganti bahasa Inggris. Kan gitu kan, nanti bahasa Inggris. Kalau apa namanya, salad itu apa, salad ya. Bahasa Inggris apa, salad, padahal apa, lalapan, pecel, dikeren-kerenin sama bahasa Inggris gitu ya. Dia bilang rekonstruksi ulang, padahal maksudnya apa, Islam nggak layak, Quran mau dibuang gitu loh. Jadi dibikin keren sama dia. Maksud Bapak apa? Masyarakat Jawa waktu itu di Solo, orang Solo akan berbeda dengan ini. Islam itu harus disesuaikan dengan orang Solo. Maksud Bapak, orang Solo ini punya Islam sendiri. Nanti Jakarta punya Islam sendiri. Seharusnya begitu. Gitu Pak ya? Iya. Kalau gitu ngapain Rasulullah diutus Pak? Kaget dia. Buat apa ada Al-Quran? Nggak usah ada Quran-Quranan, Pak. Ya?
Loh, bukan begitu maksud saya. Maksud Bapak apa? Bapak mau bikin Quran khusus buat orang Solo. Ya. Quran khusus buat orang Jawa Timur. Nabi khusus buat Jawa Timur, ya. Bapak yang gila. Tak bilang gitu. Kaget dia. Saya gitu. Ini ngomong apa Anda? Terus dosen saya datang. Permisi, dosen saya sudah datang ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kata dosen saya, dia lulusan Gontor. Ngomong apa sama dia Pak Ustadz? Jangan didengerin, rada miring katanya. Jadi inilah Pak yang terjadi akhirnya di masyarakat. Ya. Ini ulama dulu loh yang ngomong, ulama salaf yang ngomong, ya kan. Jadi kalau bicara Islam, ini dari wahyu lah.